Ya, di depan sana itu pohon beringin, di pinggir jalan itu pemakaman umum yang konon banyak aktivitas gaib di sana. Di situ juga dimakamkan Syekh Jamaluddin atau Joko Wisik, pendiri desa Karanganyar ini. Karanganyar merupakan salah satu desa di Kecamatan Pelantungan, Kabupaten Kendal. Di desa yang berada di lereng Gunung Prau ini menyimpan satu sejarah yang menghubungkan antara Kerajaan Mataram, bangsa Eropa terutama Inggris dan Belanda, dan beberapa kejadian di tanah Jawa yang kurang lebih bersamaan dengan hadirnya sosok Joko Wisik atau Syekh Jamaluddin. Sayangnya dikarenakan tidak adanya sumber tertulis ataupun situs yang bisa dijadikan sumber primer, maka sejarah desa Karanganyar ini dirangkum berdasarkan tutur kata yang diceritakan oleh para sesepuh desa. Sejarah awal mula berdirinya desa Karanganyar tidak terlepas dengan cerita babat tanah Kendal maupun sejarah Kerajaan Mataram, dan juga merupakan bagian dari sejarah perjuangan nasional. Karena di dalamnya memuat berbagai aspek perlawanan rakyat terhadap keberadaan penjajah di Nusantara pada waktu itu. Ketika itu, hiduplah seorang utusan dari Kerajaan Mataram sebelum tahun 1811 Masehi. Beliau adalah prajurit Mataram yang menurut cerita para sesepuh desa, beliau bermukim di Dusun Kauman. Dulu masih sistem dusun, belum berdiri desa Karanganyarnya. Beliau bernama Joko Wisik dan setelah menetap di Karanganyar mendapat gelar Syekh Jamaluddin. Keberadaan beliau dibantu oleh para tokoh yang waktu itu sejaman dengan beliau, yaitu Dewi Satariyah yang konon masih ada hubungannya dengan Prabu Siliwangi dari Pajajaran. Beliau mempunyai senjata atau pusaka yang berwujud sebuah keris yang menyerupai cundrik atau keris kecil, sehingga beliau oleh masyarakat sekitar juga dikenal dengan sebutan Nyai Cundrik. Dewi Satariyah atau Nyai Cundrik sendiri punya dua pengikut setia, yaitu Kiai Sukmo Geni yang sekarang diketahui makamnya di hutan Cigatel di daerah sekitar situ juga. Joko Wisik atau Syekh Jamaluddin juga diikuti oleh pengikut setianya yang bernama Nyai Bogem dan Ki Sosrobahu yang membuka lahan kurang lebih di Dusun Kauman. Mereka bersama-sama membuka lahan di sana, lalu bermukim dan menetap di sana. Pada awal tahun 1811-an, datang pula utusan dari Kadipaten Kaliwungu yang kelak bernama Kadipaten Kendal, yaitu Jayang Ronodimurti bersama dua saudara seperjuangannya, yaitu Raden Jatikusumo atau oleh masyarakat sekitar telah disebut Kiai Mudal, dan Raden Jayakusumo atau oleh masyarakat telah dikenal dengan sebutan Karyo Jelantir. Mereka bertiga bergabung dengan Joko Wisik. Jadi seperti sebuah pertemuan dari Mataram, dari Kadipaten Kendal, dan juga sosok dari keturunan Prabu Siliwangi. Oleh Joko Wisik, salah satu dari mereka yaitu Jayang Ronodimurti diberi mandat untuk memimpin desa Karanganyar menjadi pemimpin atau lurah pertama. Cerita ini bersamaan dengan panasnya situasi tanah Jawa kala itu, di mana Kesultanan Yogyakarta atau Mataram di bawah kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono II sedang bersitegang dengan pemerintahan Inggris yang kala itu berhasil merebut tanah Jawa dari kekuasaan Belanda. Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 1811, hampir bersamaan dengan sejarah Joko Wisik atau Syekh
Jamaluddin yang bubat alas di daerah Karanganyar. Dalam situasi politik yang rumit itu, tanah Jawa di bawah pemenjajahan Inggris kemudian dibagi menjadi 16 karisidenan. Kebijakan ini diambil agar Inggris lebih mudah dalam mengawasi daerah-daerah Pulau Jawa. Di antaranya adalah Karisidenan Semarang yang mencakup wilayah Kendal, termasuk Karanganyar sendiri, meskipun dulu belum berdiri. Baru menjadi sebuah pedukuhan tanpa adanya pemerintahan resmi sesuai peraturan dari Inggris. Nah, Kadipaten Kendal sendiri berdiri ketika Daendels, pemimpin Inggris di tanah Jawa waktu itu, sedang membuat jalur pantura dari Anyer sampai Panarukan. Karena melewati daerah Kendal, maka Kadipaten Kaliwungu dipindahkan ke Kendal. Dalam situasi politik tanah Jawa yang memanas itu, Jokowisik bersama Jayeng Rono Dimurti, Raden Jatikusumo, dan Raden Joyokusumo membangun pemukiman guna menjaga dan melindungi masyarakat sekitar dari situasi peperangan antara Keraton Mataram Jogja dan Inggris. Secara halus mereka juga ikut membantu perjuangan dalam melawan penjajah, meskipun tidak secara terang-terangan. Hal itu dilakukan karena faktor kekuatan yang tidak berimbang, bahkan Keraton Jogja pun sendiri pada akhirnya harus menyerah pada Inggris. Jokowisik dan para pengikutnya kemudian turut serta dalam membantu perjuangan Pangeran Diponegoro secara moral dalam melawan Belanda yang kala itu kembali berkuasa atas Jawa setelah Inggris sempat berkuasa selama 5 tahun di tanah Jawa. Dalam perkembangannya, Desa Karanganyar dan beberapa lokasi di sekitarnya menjadi semakin berkembang, hingga pada saat sekarang makamnya menjadi tempat untuk berziarah bagi beberapa kalangan masyarakat. Selain itu ada salah satu mata air yang cukup besar, di mana ketika itu bernama Mudal yang berarti tumpah ruah. Nama Mudal sendiri kemudian disematkan kepada Raden Jatikusumo yang mendapat julukan Kiai Mudal oleh masyarakat setempat, dikarenakan beliau yang menjadi lurah atau pemimpin desa pertama Karanganyar. Terlepas dari sejarah yang ada, setiap daerah pasti memiliki mitos atau legenda yang kerap kali menjadi cerita yang menghiasi suatu daerah. Begitu pula Desa Karanganyar. Konon, makam utama yang berada di pinggir jalan terdapat satu pohon beringin besar yang dimana lokasi itu konon terkenal cukup angker. Banyak menampakkan atau gangguan-gangguan gaib di sana, dimana di pemakaman itulah Jokowisik atau Syekh Jamaluddin dimakamkan. Selain itu ada pula mata air Sikendil yang hingga sekarang masih terkenal karena keangkarannya. Aura mistis begitu terasa ketika berada di sana. Sebab selain lokasinya yang jauh dari pemukiman, juga banyak pula pohon dan bambu-bambu besar yang menutupi mata air tersebut. Sudah banyak kejadian mistis yang dialami masyarakat, seperti melihat ular raksasa, anak tenggelam, bahkan sosok kuntilanak merah. Ada juga di mata air Mudal tak jauh dari Gapura masuk Desa Karanganyar. Di sana terdapat mata air yang begitu besar, namun dikelilingi pohon-pohon tua yang umurnya sudah ratusan tahun. Juga terdapat tempat atau gedung yang cukup dalam, membuat suasananya terasa begitu mencekam. Ya, kita akan mencoba masuk ke area pemakaman Jokowisik atau Syekh Jamaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini yang paling besar ini adalah makam beliau, sang pendiri Desa Karanganyar. Di sampingnya ada beberapa makam mungkin warga sekitar atau leluhur desa ini juga. Ini ada tulisannya, cuman agak udah rusak sebagian. Jadi meninggalnya kapan itu hilang tulisannya, kurang jelas. Cuman tertulis hari Rabu gitu. Ini sebelah ada makam mungkin leluhur zaman dahulu juga, cuman nggak tertulis namanya seperti yang tertulis di makam Syekh Jamaluddin atau Jokowisik.
Lokasi ini terbuka untuk umum, jadi untuk siapapun yang mau berziarah ke sini bisa masuk tanpa ini, nggak ada pintunya soalnya. Jadi bisa bebas, namun tetap harus menjaga sopan santun, menjaga sikap unggah-ungguh itu perlu. Soalnya dalam ilmu Jawa atau ilmu agama pun disebutkan kalau adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Itu maksudnya walaupun kita berilmu setinggi apapun, kalau kita tidak punya adab, itu seperti sia-sia aja. Nanti tibanya jadi kesombongan. Di sini baunya wangi sedulur. Mungkin ada beberapa peziarah yang sempat ke sini. Makamnya terawat. Di sini ada juga haul atau selamatan setiap menjelang bulan puasa. Biasanya pada selamatan di sini untuk memperingati beliau dimakamkannya di sini. Kalau malam hari kurang tahu ini ada penerangan lampu apa enggak, tadi enggak lihat soalnya. Ya, kurang lebihnya seperti ini makam beliau, pendiri desa Karanganyar yang luar biasa sekali perjuangannya untuk kemajuan desa ini, juga kemajuan daerah Kendal juga. Sebenarnya masih banyak mitos-mitos yang ada, namun di balik keanggaran itu, sejarah dan perjuangan para pendiri desa untuk mendirikan sebuah wilayah yang aman untuk masyarakat sekitar patut kita syukuri dan kita hargai dengan merawat, menjaga, dan melestarikannya. Dan jangan pernah lupa akan perjuangan mereka, karena besarnya diri kita tergantung dari seberapa besarnya kita menghargai para leluhur yang telah berjuang demi anak cucu di masa depan.